Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak udah malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya entek blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Sebetulnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo ben. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap pengrawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing nganti blas iku napa? Dengan teori ini pula, nggih, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma. Itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di sing kena esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam gas. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra sangu blas. Entar, wah sekerno ya seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas, misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilau. Ini kalau terang nong terus. Kalau mau 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kalau terang no hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan, artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir ya Tafsir Munir ya Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya, sebetulnya secara basariah, sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin,
Kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus saat ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya ning sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya kula perang terus ngandel rugen untuk Pak kere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok, modele ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal napa? Iman. Repot kere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas. Dari segi air enggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampean saged iktibar. Walhasil secara basariah mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampean catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Yeah. Ayat ini itu zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kulo cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sopan luwih kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene lugeru sak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Sak kere-kerene Mustafa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumaki wong sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai satu kurma saja dengan seteguk air, okay? Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh, itu nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih, yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan ambek banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate.
Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Itu sing perlu sampean paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup 1 miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram lho, lu ora sanggup gas haram. Sorry. Mergo mesti tau mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu 1 miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak piring. Wong sing duwe 1 miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng, urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pede nih, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak kono gara-gara dia duit nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon keluar. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai. Karena saya pede, mau didono ning dalan wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, kok blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatakuda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya entek blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radi blas itu haram, radi pengaruh blas haram. Ora ono sing pokoke sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Lha boten iki perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue iso mikir. Paling banter neng apartemen tingkat 100, tingkat 50 tetep sing digoni ku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, tangen-tangen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangen-tangen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di omah gedung kaya apa sing dinggoni ya masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring.
Nablas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dianggap pengedan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dianggap wong rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 1 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan 1 kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue ra sangu blas entar. Wah, sing kerloe seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kalau aturakan karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam, misalnya nyai PNS, ono ya ayam, udah nyai DPR kan ayam digaji tetap, karena ayam ngurmat tan, aja nih ayam merah ngurmat santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta, pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang daan apa ilang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak wis kiai DPR keramat mursyid ngono berjuang yo ayem wong gula akeh pakanan berjuang cinta nggo apa manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, musuh kadang santri marah nganti blas. Nah, blas iku ngeri. Gitu wamu apa ora
Gula kopi ra duwe penyuga iku mubeng. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenan nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Iku kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngapa? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lho kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng gitu. Wah ora apa. Wasiat tenan ten mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak ya malah wajib istighfar. Apa berjuang kayak bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong ta wong bodho ya roh. Ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon to, anggere wong gak roh nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek kok mriko tau. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki ketangan bento suwe nek bento ya. Bento dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karpu ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap bento kan. Tapi yang sing ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi yo tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama kok sengak aku rasa sengak, itu kuliah hak walau karena murah, sing sengak itu kowe ya. Iya iki bocah mikir urusan, kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik nek tamu lah nek kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya anggap cukup. Angger sing mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Pon ini satu poin ya dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wah, sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki sengak, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene kuwi, rungokno ben paham ya. Melarat. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara saniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda.
Mengke atau fotokopi. Mriki kula ora sempat niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Ndak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku eling-eling. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang entek go konsumsi. Sing ereng-ereng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Wong sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kula selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai. Pancen krasa tenan, nak adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng Ketonggo mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kowe nak di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makane wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misalnya. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Lu kira-kira 5 juta wis untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkil. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pringkil. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kula duwe adik melarat, kula kayak duit, kula ditambah melarat kula sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ingin sedekah itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Ditambah atau mangan ke imam. Tapi kan tidak ganggu uang negara karena itu kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya habis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. 300 onta itu berapa coba? Wong to sitok larange gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yontane sitok wae Utsman iku disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong akeh. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 95 agak ketoros. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gue alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan.
Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya ana pengajian. Nah aku ngekeki pengajian ana mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ana mangan tak kali ya. Semisal tak pengajiane ra ono bar. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan gak dipangan. Mergo napa? Ngrasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman mangan. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadir. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kene entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis kan? Sudah habis gak dimatur nunggu? Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa 2 error puskesmas. Oh, tiap ana wong loro iki kurangi duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak ilmu di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya Bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang sarang juga gitu, tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Piro bukan cap piro to? Yang pitu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Lha kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar, anggap aja marung model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu, misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras satu berapa pintal, ibunya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan, saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin sikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabi. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekei mangan wong melarat, tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam napa? Wal muslim. Soal sedekah tetap, itamu to'am yang keimangan tetap. Tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sampai takut, tapi saat ini kan kata setiap mursid ya, pengajian tentang putih-putih orang mangan ini. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber teng sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya model ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000, itu andaikan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan, itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini, call-nya Bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta, beri kulo sumbangno go khole ya. Tak omongi ngene. Maksudem piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Nggih terserah jenengan. Peran. Niku kulo tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta 600. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat.
buan iki tersinggung Allah. Aku wis nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini Gus mungkin disalahno wong akeh. Kok kiai ini ra dikei mangan. Lah aku darani kiai kelaparan disalahno wong akeh. Doa. Kowe teko kok kiai mangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya dua, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Sajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sama bener. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu piye. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tek tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan satu kurma. Satu kurma diisep itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derek Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya, Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegembang. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1.000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1.000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum sakhirallahu minhum alladzina yalmizuna almuttawi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa kumo sak gegam di gua wae dhewe, itu penting enggak menjadi beban negara ini. Enggak diminta kiainya, enggak, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi enggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian panitia konsumsi sing nyambut kiai wae ndi. Mbok sibuk ini. Eta pengajian mbok kiai ini sudul langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, agak pencatat tuh piring hilang, itu bersibuk ini. Piring pecah. Jadi apa ngaji kok rapatnya orang kok terakhir. Iya nanti jahit dawe kiai rawat, si rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang toko sembako piro. Langgo dibagian wong elite badi piro bar. Lewat wong. Wah, iki ngaji mbok pedes mbok ora alam. Mulane kula tawakal to alam wong. Wis aku mati selamat, penting dadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, entek yakin ya kula. Pangeran to mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong gak? Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Rumanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus sini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1.000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Sing dikai mesti matur.
Lah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ruang tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, di duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabatmu di modal setengah mut, iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma iso gowo izatil Islam ngadepi wong napa Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke cukup man nyek sahabat sedekah sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian yo basa-basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai. Baru besok pengajian meneh, mengkolai dari wadah kolal, jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur. Itu tidak banding dengan mute sahabat, sing samut rongut, wis iso ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi Lata subuh napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kula nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kula nu ngrasakno tenan, zaman kula melarat teng sarang. Kula untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman niku kos-kosan niku 13.000. Niku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman niku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim, dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa ro kula tak bagi wong telu. Niku kena go man. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kue di duit 50 juta kadang nggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis ku di donatur ha sapa. Ada ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas 3, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula keng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro ae ra. Paham? Mulane kula puwe dhewe ini puwe dhewe. Kula enul yakin nek kula ketumpuran selamat agar ajaran kula ora sesat nang semangat. Lho nek ngarepe sampean kula ngerti iki kok ngoten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam ra siap sing ra siap kiai. Buah ono. Ora mesti mau senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian, buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah enggak, mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin setahun udah itu nggak kitab, sekus, jenengan Israel dirubah, pokoknya kalau agar tuan beri tak apa ngaji gitu ya, cocok kan, itu kan tuh hidayah, gimana lah? Nah, aku beda, itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestinya kita anut aku, coba aku bodoh anut. Kuwe, kan omongan sing bener to. Di satu sisi gandarane aku wong alim, artinya pantas dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kuwe. Maksudem ku piye? Nek carane wong alim yo kowe siap anut. Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Kendarane bodoh pradosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya diprotes dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat.
Wah kula tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha wae protes ki darane aku bodho wae dadi kira wajib gampang to. Menengae dadi kok. Bagus anut tegur ya wis nak anut ngene iki gelem tak gelem yo ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Entar ngamen. Wis sugih wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengin ngaji mbek kiai. Tak pikir beras 10 kilo mbek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Kowe tong kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Nang adil kula iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Iso mbok bayangno 300 unta iku nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan perang. Ya sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Kulo sering mucal teng sarang ngoten standar mas saya kan disuguhi dihormati. Mbak niku ngeten tok mau sudah ngirit. Jong mau nak rene ora usah kei kopi. Dajate jenengan yo bae kowe. Maksudnya sebuti, lawan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi-ndi ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok gontangan macam-macam waduh. Tolak al-badru alena, sing badru sapa sing alena ya napa. Oh, penak cukup dadi tolak al-badru napa? Sing badru sapa sing alena ya apa? Sak rohku badru Kanjeng Nabi alena sahabatan. Iki sak rohku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik. Enggak apa-apa, lu ngaji jujur betul. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud dalam hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem nyirik, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk risiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning PEN TV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal ndekne dhewe grages kan yo ora bar-bar. Itu ora to amul wahid yakfi isnen tapi to amul wahid ya sahriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jatah wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jatah wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga loh. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tingkat to.
Mboten iki cerita. Betapa kecuali kiai dia rugi ra kelar tuku. Wajib digawakno mulai. Artinya terus sing di omah monggo kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sanggup minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula nu sakire-kire kula ngerti 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyafaati 5.000 duit kudu kurang. Lho kecuali sampean harus beli geder. Anak Subhan misalnya sama kiai dadi kiai tunggal. Ya terus tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya ini orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi lah. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Nah, dia apa mana jok kira kulkas malah ngomong medit. Mergo pakanan luwes sih. Wah, gano mateno uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikene wong. Saiki era kulkas barang mambu rati itu. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit. Mergo dhisik medhit lah nek kira-kira ape mambu dikene tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wis rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung aja. Karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula nggih teng ibu kula. Toko-toko kan jagal, mosok sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kaya rugi tak yo ora. Lu tak ilmu ni tenan jadi kula niku. Ya sampean amen. Sampean nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, dalam tak ada di. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo Rogen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Didakok napa? Nek ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat cacilek itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ada kulkas kan disedelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong, kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting ya teman. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Ndak
artinya kalau khas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Ya saiki yo ngrayaki dhewe. Paham. Lha kok tenan ngaji fair. Mboten munafik lho. Niku agak potongan munafik lho. Tapi kok ora goblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jobnya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai jak mangan men. Wae apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Kalau ngaji anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusyuk. Kalau ini dungo, wah rame, gelondak. Menganggap berdungo acara coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap bukti. Asal gini kalau tetap mikir. Kalau berbar ngaji, terus mangan kita biasa. Kan pusing sesuai sing duma. Sugoi tenanan Gus Bak dari biasa. Sesuai panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nang ngerti ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap to wah. Iya remenane iki matane wong. Matane wong kan. Bukan saya tidak ngeritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa buang, buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke mangan. Coba. Tapi nak sing 95 ngeke mangan, gue tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini.
Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini carane, nggawa kurma dhewe loro, nggawa gedang goreng dhewe. Enggak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian nggawa gedang goreng sitok ambek aku 11. Dia ini ngomong melepuk dia mangan gedang goreng damai. Enggak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, itu perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat, kalau ngerasa tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Ini kan nak kula dadi wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nak niat ape ora nyileh mobil kae dhewe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil, ya sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, ya. Betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Ya mbak, aku ranya di sok-sok boleh tu. Karena gue tersinggung urus kamu. Harus dilatih. Toh amul wahid yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rausa terus beban BLT, rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebetulnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Nah, pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul 5 mali. Wa huwa 4,000 dirham. Ini boten enten kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal aqaita li ahli kasai'an. Faqala aqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Lah niki sing terakhir, wa arsalatin nisa bikulli ma yaqdirna alaihinna min khulihinna. Wong itu do nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 ton. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, mbok tuku kitab, ora kukut to sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha wae kukut ta. Takok balawa, mesti takok balawa. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara ditimbang beras sing akeh mergo ngekeki mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab iki. Akhire kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta
Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam napa? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Bila sampean mikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima nggo noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luweh-luweh. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap kurang. Sementara perawatan masjid tidak ujung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas, mbok kena kabeh ning Islam, iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulo bubadi mengko sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata ba'alihi. Mun sing penting sumata ba'wan iki sumata ba'alihi mongko nulino bati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anun sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulubi dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak. Basaria tadi. Lama sobaru semangsane padha gelem sobar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal gawa sak dirham rong dirham utawa gawa sak mut rong mut tetep mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kaya wong poso mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan niku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Jajal, saiki ruhen mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustofa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eleng-eleng. Wes kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Ora usah akeh-akeh ngenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nek tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah. Ya kana betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.